Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila syamil anbiya al-mursalin sahabat wa tabi'in wa malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah syaratal hasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanud dunya al-madmumah. Utawi iki iku bab keterangan fasal nerangno ad-dunya al-madmumah, dunia yang dibenci, dunia yang dicaci maki, dunia yang jelek. Jadi judul pokoknya Kitabu Dhammid Dunia. Ya, apakah semua isinya dunia dibenci Allah? Jelek madmumah? Tidak. Kemarin sudah kita singgung ya, dunia mal'unatun, sebenarnya itu kesimpulannya bahwa dunia ini dilaknat Gusti Allah. Wa mal'unun ma fiha, semua isinya ini juga dilaknat Gusti Allah, enggak disukai. Berarti dunia al-madmumah ya, illa salasa. Jadi yang tidak dibenci Allah itu hanya tiga: siji zikrullah, dua al-muallimun, dan yang ketiga al-muta'alimun. Jadi pekerjaan apapun, kalau kita selalu Allah 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 Allah, itulah dunia yang tidak dibenci Allah. Jadi apapun lah, jadi presiden ya Allah 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 ya biwae, jadi presiden ya membujui rakyat terus ya. Ya, jadi pemimpin juga begitu lah, Allah Allah, otomatis pemimpin itu betul-betul yang sering kita sebut dalam leluhur di Indonesia itu ingarso sung tulodo itu ya. Di pemimpin itu kan di depan harus memberi keteladanan, bukan ingarso golek bondo. Kita khawatir nasihat yang begitu baik itu kan dulu, bahwa pemimpin itu harus memberi keteladanan, itulah uswatun hasanah. Tetapi 2014 ini cari yang ingarso sung tulodo kan sulit. Bah bisa saja ya iki ingarso golek bondo ya, dan itulah dunia ya. Jadi yang kedua al-muallimun, para guru, para kiai, para ustadz yang mau ngajarkan. Jadi profesi apapun, pekerjaan apapun, lek bengi mulango gitu loh, ajarkanlah ilmumu, ya itulah balighu anni walau ayah. Kamu dengar dari siapapun satu ayat, satu hadis, sampaikan pada orang lain. Yang ketiga al-muta'alimun, orang yang tidak pernah berhenti ta'alum. Ta'lim itu mengajar, ta'alum belajar, tidak
pernah berhenti belajar, karena memang belajar itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Ya, makanya mau mati ditalkin dulu. Apa bisa dengar? Nah, hatinya kan masih ada. Ada orang-orang yang masih termasuk nggak percaya Allah kok ditahlil ini barang Allah ya teko. Ya dulu Gus Dur pernah debat sederhana, nggak percaya gampang, kamu tak bunuh, kemudian setelah itu cerita teko apa ora. Kok aneh-aneh. Jadi loh, hatinya kan masih ada, rohnya masih ada. Kematian itu terpisahnya roh dengan badan. Nah, bagi Allah yang penting rohnya, dan itu masih ada utuh, masih. Jadi tahu lah. Ya, anak saya misalnya mbahnya, oh itu cucu saya ngaji di Al-Husna kok tidur dong, tedungnya kok benya tahu dia. Loh, hanya tidak bisa komunikasi, kecuali beberapa orang yang memang bisa komunikasi, lo tahu. Dan sampai sekarang masih ada orang punya keyakinan ditalkin. Kenapa? Apa bisa dengar orang mati? Sangat mendengar. Saya itu punya teman, ya diberi Allah kelebihan lah. Orang yang mati itu kan dua macam, siji husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah di taman surga, belum masuk surga, belum masa penantian, makanya alam barzah. Tetapi kalau orangnya su'ul khotimah itu Allah menempatkan sambil nunggu datangnya hari akhir, prosesnya hari kiamat, tempatnya di bibirnya neraka. Makanya doa Nabi yang baku kan itu, Allahumma ij'al qabrahu raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, tempatkanlah misalnya bapakku, mbahku, pamanku, laki-laki dahulu di raudhah, di taman surga. Wala taj'al qabrahu khufratan min khufaridiran. Ya Allah, jangan kau tempatkan ya ini mbah saya, bapak saya ya, khufratan, bibir dari bibirnya neraka. Jadi orang mati itu dimanapun dia mati, mati dibunuh, mati di laut, mati di daratan, mati dimanapun sambil nunggu hari akhir itu peluangnya hanya dua. Kalau husnul khotimah di taman surga, kalau su'ul khotimah di. Sebenarnya kalau kita lebih jeli lagi di Quran itu bukan khotimah tapi akibah. Tidak ada di Quran husn. Itu kan istilahnya para kiai, salah boten, itu terjemahan. Tapi Quran tidak mengatakan khotimah, tapi mengatakan akibah, akibat terakhir. Makanya kalau kita kembali pada bahasa Al-Quran, yang digunakan adalah husnul akibah atau su'ul akibah sebenarnya. Tapi sudah kadang umum su'ul khotimah, angel ya, kayak rawon setan. Itu sudah diperbaiki ya. Kami di MUI Jawa Timur ketika ya minta sertifikasi halal kan kita tolak. Masuk rawon setan, dan MUI memberikan sertifikasi rawon setan halal, itu juga tidak benar tak? Ya sudah diganti sebenarnya apa gitu loh. Tapi sampai sekarang tetap rawon setan, sop ayam janda. Tidak boleh, pokoknya nama-nama begitu itu minta sertifikat halal ke MUI mesti kita tolak ya. Kok aneh, sop ayam janda, dan jandanya itu tidak jelas gitu loh. Karuan jelas, rondo loh, ini rondo garing untuk rondo teles, atau yang satunya yang malah bingung, rondo
royal. Bingung kalau kamu ya, terutama yang bukan dari suku Jawa mesti bingung ya. Tahu digoreng ya jenenge tahu goreng ya, tempe digoreng ya jenenge tempe, tetapi lek tape digoreng itu namanya rondo royal. Nah, ini kan tidak jelas juga. Sop ayam janda apa? Pada seorang ngaji al janda lah, al armalah lah, ala salah satu aksamin, 3 golongan tadi. Sebenarnya di dalam bahasa Arab kalau disebut janda itu sayyib, itu umum, bisa rondo garing, bisa rondo teles. Tapi sudah armalah itu mesti rondo garing, melarat. Makanya dawuhannya Nabi, as-sa'i alal armalati kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang membantu janda-janda, armalah itu sudah mesti janda melarat. Itu lafadz khos, itu mesti khos armalah. Itu sama dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau kamu ingin jihad fisabilillah, tidak usah ke Palestina. Di kampungmu, termasuk Cak Lukman boleh, di kampungmu itu 1 RT rondone piro? Sing garing piro? Sing teles piro? Lah, sing garing-garing itu dibantu. Itu pada jihad fisabilillah. Kembali kita menjelaskan ya, bayanud dunia al-madmumah, ya, dunia yang dicaci Allah, yang dibenci, yang dicacat, madmumah, itu kan yang jelek. Ilam ngerti sira anna ma'rifata dunia, sak temene ngawerui memahami zamit dunia yang jelek iku la takfika ora nyukupi ing sira apa ma perkara lam ta'rif kan ora baru sira adunya al-madmumah, bicara tentang mencaci maki dunia ya, berbicara, berdiskusilah tentang dunia jelek. Itu tidak akan cukup kalau kita tidak tahu makna, hakikat, tarif ya, tentang dunia al-madmumah, mahya ya, dunia yang di madmumah, yang benci itu apa? Nanti penjelasannya di belakang. Artinya bahwa Imam Ghazali bukan berarti semua yang di dunia ini dilaknat Allah, tidak. Tapi bahwa Allah memang menjelaskan wal akhiratu khairu wa abqa, iya. Ada dunia, ada akhirat. Itulah kullu syai'in azwaja, ada ya berpasangan, ono sugih ono melarat, itu masih gandeng kan, tidak bisa. Sugih kabeh sapa sing gelem dadi tukang sapu, ono ayu ono sing elek, ono sing gandeng ono sing elek. Nek ayu kabeh repot, kabeh kok ayu. Ya. Sing enak sing elek kena. Apalagi kalau masih mau nih juara kiroah, santri-santri juara kiroah internasional, wahyu tapi buta, lek gelem kan bisa dibujui. Juara kiroah internasional, cantik, wahyu, cuma buta kan gak apa-apa, kan bisa udah ditinggal di sini aja. Tapi kalau istrinya satu tapi 1A 1B, nggak laku-laku sampai sekarang. Wa mal itu apa alladzi zat yang bagi kang sayukju ayu ayyajtani bayan to ngedoi minha saka dunia mazmumah. Jadi orang harus tahu ad-dunia al-mazmumah itu apa.
Kemudian apa saja yang menyangkut dunia yang dibenci jadi yang harus dijauhi. Wa maladzi la yajtanibu wa malan dunia alladzi wa malan iku apa perkara la yajtanibu la yujtanabu kang ora den doi tidak dijauhi. Yujtanabu kita harus tahu. Fala buta moko tan kenora berarti harus. Wajib kan keras, la buta itu ya harus lah. Ya levelnya di bawahnya wajib. Maka wajib itu nuansanya kan memang syariat. La buta gitu kan dianggap tidak syariat, padahal ya itu wajib, cuma tidak terlalu imperatif lah. Makanya orang dulu mengatakan labutan itu tan kenora, harus berarti bahasa orang lama. Wa nubayyinal yanton nerangne ingsun, maka itu Imam Ghazali akan mencoba kita nerangkan ad-dunya al-madhmumah. Nanti di belakang berikut akan diterangkan dunia-dunia yang dibenci, al-madhmumah yang dicaci, yang jelek lah madhmumah. Al-ma'mur kang den perintah bijatina biha kelawan ngedoi dunia yang madhmumah likoni krono onone dunia madhmumah iku udwatun musuh adawah udwah bodoh ya. Qati'ah kang megot dunia yang jelek itu megot, masih memutus apa ya, menghalangi lah. Qati'ah itu memotong. Litorikillah menuju jalan Allah. Dunia yang jelek itu mesti akan menghalangi kita untuk selalu Allah. Maiku apa ya kan maiku fanaqulu maka ngucap sapa ingsun dari Imam Ghazali dunyaka wa akhiratuka ibarah an khalataini. Sebelum bicara detail, Imam Ghazali menjelaskan bahwa duniamu akhiratmu itu ibarah an khalataini. Jadi dunia akhirat itu sebenarnya dua hal yang berbeda an ahwali qalbika. Itu sebenarnya apa ya, pancaran daripada hatimu. Hati ini api, dia mesti suka dunia-dunia yang baik lah. Hati ini busuk, ya senengannya mesti sing madmuma. Jadi Imam Ghazali sangat tahu memang yang kita kadang tidak paham bahwa semua tindakan manusia itu kan hati. Panglimanya itu hati ya, makanya ada hadis Nabi yang terkenal ya, segumpal darah yang ada dalam dada kita insaluhat saluhal jasadu kullu, jika segumpal darah baik, baiklah semua perbuatan manusia. Wa in fasadat le bejat jelek, bejatlah semua tindakan manusia. Allah ingatlah apa itu ya al-qalbu, hati. Jadi kita masuk langgar musola ini ngaji bukan kaki yang memerintahkan kamu ke sini, tapi hati ini merintah itu loh, Buddha lo ngaji. Karena malam Jumat wingi gak iso diganti malam Sabtu ngaji yo. Nyaur utang lah ya. Wis teko kini ngaji yo ngaji, telinganya dipasang. Ini yang merintah hati. Ya, hati ini merintah bareng teko saiki melok ngaji, wujude wong ngerok tapi enggak ngrungokne kan bisa. Sangat mungkin wong hati enggak bisa dilihat oleh mata kepala. Ya. Jadi semua pancaran dunia yang jelek, dunia yang baik itu sebenarnya itu intinya dari hati. Ya. Yang kalau kita kembali pada pembagian jiwa, qalbun itu kan ya sering disama dengan nafs.
kepribadian lah. Kalau nafsul mutmainnah ya baik, Allah Allah Allah, ya duit Allah 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 Allah, ya ya pesainya kene Allah Allah Allah, ya baru pulang dari rumah balik yang pondok duit akeh, ya Allah Allah Allah, kok sudah nipis ya Allah 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 Allah. Itu kulun khair, ya itu Nabi sangat hormat. Ya bahasa sekarang keren loh orang orang lu nggak duit duit ya Allah Allah Allah, nggak duit duit ya Allah Allah, kan keren. Termasuk suami ketika istrinya guyu-guyu ya Allah Allah, ketika istrinya marah-marah ya Allah 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 Allah. Itu nafsu mutmainnah yang paling diseni Gusti Allah itu. Sebenarnya nafsu atau jiwa yang baik itu qalbun ya hasan. Ya. Dalam bahasa Quran disebut qalbun salim. Yang kedua kebalikannya nafsu mutmainnah, nafsul ammarah. Ada orang yang hatinya selalu memerintahkan jelek, mau maling, main maton, mendem matet. Ada. Kita bersyukur di lingkungan yang baik. Ya. Kan manusia itu ya faktor lingkungan kan menentukan. Kalau lingkungannya baik, baiklah orang itu. Kalau jelek, jeleklah orang itu. Makanya kullu mauludin yulatu alal fitrah, bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan suci, sekali lagi selalu ingat Allah. Wa inna ma bahu ayyuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Maka apakah anak-anak manusia itu nanti beragama Yahudi, yuhawidanihi, itu faktor orang tua. Jadi hubungannya dengan tripusat pendidikan. Pusat pendidikan pertama orang tua. Orang belajar pertama kali mesti orang tua. Masyarakat dan sekolah formal, kampus, sekolah. Ya. Maka orang tua yang sangat menentukan terhadap pribadi anak itu, kecenderungan anak itu adalah orang tua. Yuhawiyatanihi au yunasironihi, apakah anak-anak itu akhirnya beragama Nasrani, Kristen, au yumajisani, beragama Majusi, itu nyembah geni. Ada yang mengatakan nyembah sinar surya, sinar matahari. Ya, kalau dia terus nih kan sama aja, yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani au yumalinganihi. Anak jadi maling itu faktor orang tua. Au yucopetanihi au yubajinganihi au yumendeminihi au yu narkobaihi nih. Apalagi sekarang au yu medsosihi, podo bapak ya anak medsosan semua sama, udah bersaing lah ya. Jadi keluarga itulah dalam konteks orang belajar, orang mengatakan tripusat pendidikan. Pusat pendidikan pertama orang tua, sangat menentukan orang tua. Yang kedua masyarakat itu anak-anak yang ada di masyarakat di situ suka berjudi, dia mesti akan suka berjudi. Ya. Di lingkungan narkoba ya narkoba. Ya. Dan yang ketiga pusat pendidikan sekolah formal, madrasah, sekolah sampai kampus yang memang formal itu. Lingkungan lagi ngantuk yang merubahnya tidak mudah. Itu di depan pondok ini agak belakangnya toko itu dulu, wah itu semalam itu silo itu bontek kertu dulu. Sekarang sudah tidak ada, alhamdulillah. Wah dulu di situ awal berdiri tahun 2000 pondok itu masih sampai pagi itu, bahkan sampai subuh itu masih adzan masih. Terus kopiahnya di piring, kalah kan begini orang judi. Dan gandengannya waria. Itu transgender itu dulu Pak
Mbah Jalil itu masih ada. Nah, sekarang udah diwaris anak-anaknya. Itu ada 40-50 pusatnya waria. Surabaya itu di situ itu malam hari setelah isya kira bentar keluar itu ambunin wedai 5 cm itu wedai dia laki-laki terus di pinggir jalan ya. Jadi hati, jadi pancaran tindakan manusia itu kalau hatinya cenderung dunia, yang jelek ya dunia, kalau akhirat ya akhirat. Fal qaribud dani yusamma dunia. Makanya kalau orang senang hari ini cari kesenangan adani, dan itu kan dunia yang dekat, itulah disebut dunia rendah. Wa kullu ma qoblal maut, disebut dunia itu apa? Apapun yang ada sebelum kematian itulah dunia. Rumah dunia, baju dunia, istri dunia, anak dunia, apapun kullu ma qoblal maut itu dunia. Bagi kita dunia, gelar dunia, pangkat. Dan ada orang le pangkat harus semua. Kayak Rektor UIN sekarang itu kalau gelarnya kurang satu marah-marah itu kan ada apa, grade sel apa yang tidak tahu siapa sing di apa sudah wisuda itu kan grade, itu kan graduate, itu kan diploma, deep grade apa gitu loh. Oh dia itu dulu kerja keras. Umumnya orang kalau sudah S3 itu ya cukup gelar itu ya doktor, MAG, atau sekarang bukan MAG ya, MPD, MSc misalnya ya. S1-nya aja nggak ditulis gitu loh ya, profesor, doktor, nama, baru MSc umumnya. Tapi mau nulis semua bisa. Itu termasuk Rektor UIN terkenal yang semua pun diploma itu harus ditulis grade C, Depo, itu dia katanya stafnya, itu bukan nama saya. Boleh. Nah, saya kalau nulis malah tambah kayak gelar pertama kali dulu BA zaman saya, Bauda. Dulu BA tahun 79 itu Bachelor of Arts, itu sarjana muda. Selalu diplesetkan BA itu banyak anak. Setelah BA dokter Andes, semua dulu kan dokter Andes. Terus setelah itu tulis diganti SAG karena sarjana agama itu. Ya, SAG itu ya sarjana agama, yang kadang diplesetkan SAG itu sarjana alam gaib. Sak. Setelah itu diganti semua sekarang. Saya punya diploma juga, diploma teaching of foreign as a foreign language punya. Mau nulis kan lengkap, umumnya cukup lah, profesor, doktor, nama, MSc, apa MA, MAG, MA apa. Kalau mau nulis semua dowo itu ya, ono dokter Andesi, ono BA nih, ono deep TOEFL ya, diploma teaching Arabic as a foreign language, dowo jeneng. Boleh ya. Asli itu gelarnya. Sekarang banyak gelar aspal, asli tapi palsu. Kayak kemarin katanya sudah mulai ketahuan lagi, surat kawin palsu Cak Lukman. Haji biasanya dari Madura, memang ring Madura itu memang kreatif. Jadi pulang ke haji duit tambah akeh, uangnya mesenya banyak. Dulu tambah 3 tahun yang lalu itu 5 koper isinya surat nikah asli, ada tandakannya itu waktu Surya Dharma asli, tapi palsu. Kenapa? Iya pintar sekarang teknologi. Jadi mukimin kita di Saudi, di Mekah, di Madinah itu banyak kan tidak pulang toh. Itu punya surat kawin, tinggal nulis jeneng tok toh. Ya palsu. Jadi surat nikahnya palsu berarti istrinya palsu, anaknya palsu, cucunya palsu.
Ya bedanya gigi palsu biasa lah. Gigi palsu ya, surat nikah palsu ya. Jadi apapun kulluma qoblal maut di dunia ini belum ada kematian itu dunia. Wal mutarakhi al mutakhir sesuatu yang belakangan yusama akhirat. Jadi sebenarnya orang setelah kematian sudah mukaddimahnya akhirat. Wa ma ba'dal maut. Imam Ghazali menegaskan bahwa disebut akhirat itu ya ma ba'dal maut. Setelah mati itu akhirat. Paling tidak pengertiannya ya mukaddimahnya akhirat lah. Tapi sebut akhirat itu kalau sudah dunia ini tutup. Makanya rukun iman yang 6 itu kalau disebut 2 seringkali di Quran amantu billah wal yaumil akhiri. Nah ini jadi hari akhir karena saya itu akhirat. Karena setelah itu tidak ada hari. Tidak ada hari pengertiannya tidak ada siang, tidak ada malam. Mengapa ada siang, ada malam? Karena ada matahari yang tidak pernah berhenti bersinar. Terus ada bumi ngelilingi matahari setahun sekali. Maka yang kena sinar namanya siang, yang tidak kena sinar namanya malam. Itu prosesnya siang malam. Kalau mataharinya sudah hilang, sudah hancur wong. Yang halikun ila wajah, nanti pada akhirnya semua binasa kecuali Gusti Allah. Ila wajah, hanya Allah aja. Kemudian Allah menghidupkan semua mati, udah makhluk apapun, malaikat pun, jin apapun, tidak ada. Terus mau nyanyi lorong itu mak lampir, tidak ada, habis. Israfil yang meneropet rangka, trompetnya itu dia bangkitkan, dihidupkan paling pertama. Makanya di Quran surat Yasin wa nufikha fis-sur yang kedua. Ketika trompet yang kedua di sangkakala itu ya, ditiup, orang dibangkitkan, manusia khususnya dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Itulah yaumul ba'si. Setelah bangkit langsung berdiri, itu urutannya yang betul begitu. Itulah namanya kiamat. Yang selama ini hari akhir identik dengan kiamat. Enggak, kiamat itu proses setelahnya hari akhir. Dibangkitkan dari kubur langsung berdiri, iqamah. Bukan orang dibangkit dari kubur, sik rokok ade sik, iki ana rokok baru, mangga 15.000, mangga apa itu? Yang sekarang jarum jumur ya, jarum jumur mangga, bojenang, tidak ada. Atau kayak repondok turun yang meluk musola yang langgar ini dibangunkan pagi, pindah yang juru kamar, tidur lagi. Tidak ada, tidak bisa. Automatically itu otomatis bangkit semua. Lah tempatnya mahsyar, sudah mahsyar. Nah, itu prosesnya nanti dia wajahnya hitam, wajahnya putih, wajahnya biru. Kemudian nanti lewat sirat terakhir itu dia ashabul yamin atau ashabul shimal, golongan kanan, golongan kiri ya. Saya punya teman bisa melihat di kuburan itu, sebenarnya itu kuburan itu kan kelihatannya orang hari ini meninggal dunia dikubur sebelah timur selatan misalnya ya, itu kan mata kita, itu gaibnya itu dibagi dua kuburan itu, ashabul yamin, ashabul shimal. Jadi bagi orang yang kiai yang bisa melihat orang mati hari ini, dia di sebelah kanan atau kiri. Lek kanan itu sudah isyaratnya dia nanti surga. Tapi udah bisa, aku nang kiri, aku tapi udah ke kanan. Koyo baris saya. Gak bisa dong. Yang bisa menyebabkan apakah kita di kanan kiri ya ngaji kita, sholat kita, duduk kita. Ya, gak bisa. Aku pindah ke kiri, pindah ke kanan. Ya, kaya numpak sepur gantian bewong yang nggak bisa. Ya, ashabu yamin absimal sampailah nanti lewat siratal mustaqim. Kalau mampu surga, tidak mampu neraka. Prosesnya begitu.
Itulah nanti semua orang akan mengalami kita. Dan bersyukurlah kalau kita masih diberi hati yang beriman. Semua orang mati masih beriman, surga. Ya. Jadi man mata fi qauli la ilallah dakhala jannah. Orang yang mati bisa membaca la Allah, yang penafsirannya tidak hanya membaca karena sudah kondisi powerless, nggak moco, tapi hatinya tetap Allah, Allah, surga. Ya, cuma masuk surga dua macam. Ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, semuanya itu yang bihisab, bighairi hisab. Jadi semua setelah kematian itu akhirat. Hakikatnya akhirat sudah. Di kuburan itu nunggu datangnya hari akhir. Ya, sambil menunggu datang akhirnya, kalau dia itu sudah di taman surga enak. Yang problem kalau di bibirnya neraka. Fakullu ma'laka fi khadun wa nasibun wa gharadun wa syawatun wa dha'ajilul khal. Lah inilah dunia ini wa kullu ma tisgan barkolaka kedua sira iku ma fihi ing dalem khadun bagian, nasibun gharad. Dunia ini tempatnya bagian apa? Bagian makan, bagian tidur, bagian ini kan semua dapat bagian. Nasibnya juga begitu. Gharad, semua di dunia ini semua penuh yang didorong oleh gharad, tujuan tertentu lah. Gharad itu tujuan. Ya, yang di Quran tujuan itu harus karena Allah, itulah makanya innamal amalu binniyat. Di dunia ini masih ada hubungannya dengan gharad. Orang mesti punya tujuan, apapun yang dilakukan mesti punya gharadun. Gharadun jamannya agradun, hadaf jamannya ahdafun. Yang jurusan bahasa Arab atau sastra Arab nyusun skripsi ahdaf, ahdabul bahsi. Ya Faisal dulu kan. Ya begitu, ada ahdaf, agrad sama. Ini yang jurnalis bahasa Arab di Ardi, mungkin Ardi ya bahasa Arab. Ya, manhajul bahsi itu metode pembahasan misalnya, ya itu semua. Nah disitu akhirnya tujuan manusia dalam konteks Islam diberi arahan yang baik karena Allah, innama amalu binniyat. Apapun tindakan manusia tergantung niatnya. Walaupun kita yang jurus masjid sholat lah niate golek sepatu ya gak ono pahalane. Atau karena ada Jumat berkah sekarang, banyak orang kok sekarang kok banyak ramai itu nunggu rebutan berkah. Tergantung niat nih. Ya, al-umuru bima qasitiha. Wa syahwatun, lah ini dunia ini isinya syahwat, kesenangan. Waladzatun, kenikmatan, senang-senang. Ya. Ajilun, ajilul hal itu yang ajilul hal itu hari ini, saiki. Ajilul hal itu sekarang, ajil qoblal wafat, itulah dunia. Wa ya ta'ima kana mengkono kabeh kullu ma laka fihi khadun wa nasibun dan seterusnya tadi lah, itulah dunia isinya ya ngono. Maka ada orang yang nafsunya khayaniyah, itu ya melek, nyekek, nelek, tolek. Bahasa itu kasar tapi cocok, Surabayaan ini cocok itu. Ya. Melek itu tidak tidur, melek itu berjaga, melek, nyekek. Pekerjaannya ya nyekek itu makan. Mari makan dibuang, nelek. Nah, setelah itu cari lagi, tolek. Urutannya ada orang siklus hidupnya yang hanya itu binatang toh. Melek, nyekek, nelek, tolek, melek, nyekek, nelek, tolek, akhirnya mate binatang. Ya, manusia ukurannya ibadahnya itu makanya. Ya. Dan ibadah itu ada dua macam, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Yang mahdoh ya salat, ya.
zakat, haji, poso itu ibadah mahdhah yang memang aturannya jelas, petunjuk. Apapun di dunia yang kita niati ibadah. Seorang suami cari duit untuk istrinya, kelihatannya dunia, tapi di akhirat ibadah itu. Sama sebaliknya Nabi dawuh ada amalul akhirah, ketiannya di amal akhirat, tapi mukanya tok, wajah depan, artinya golek duit, itu enggak ada artinya apa. Kita neng jero masjid ibadah mulai nyolong sepatu ya. Makanya kadang-kadang kita terlalu positif ya, oh masjid ibadah, orang ke gereja ibadah, belum tentu. Ke gereja itu golek duit juga bisa, sama aja itu. Ada gereja itu kan tengkar anak bapak rebutan duit itu betani sampai sekarang. Di Polda itu anak bapak itu rebutan duit, sama ya. Memang itu yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi. Illa fi hakika, itu hak kamu, illa anna jami'a malaka ilahi mailun wa fihi nasibun, semua itu ada kecenderungan mail. Walaysa bi madmumin bal huwa salatu. Jadi untuk mengukur apakah dunia ini elek atau api, madmumah atau tidak, mahmudah katakan. Lah satu lah ini al-qismul awal, untuk mengukur apakah dunia itu madmumah dan tidak, dicaci atau tidak, ikuma perkara yushibuka kang ngonconi, sohib nyohibi berarti kan ngonconi, menemani, ing sira fil akhirah. Jadi apapun di dunia ini yang kamu lakukan tapi itu diniati untuk akhirat, itulah dunia yang baik. Ma yushibuka boleh, ini kamu baca yusohibuka boleh, kan tadi af'ala yuf'ilu sama dengan fa'ala yuf'ilu. Aslama yuslimu islaman, makanya itu tadi lek salima selamat, salimun orang yang selamat, lanang, lek wedok salimah. Tapi lek aslama orang dengan mudah mengartikan Islam itu selamat, lek saya kurang pas lah. Bagi yang belajar ilmu sharaf ya, yang jurusan bahasa Arab lah, yang paling pakar Faisal lah misalnya, yang jurusan bahasa Arab Faisal ya, ya paling pakar nahwu ya, misalnya ya. Jadi lo salimah selamat, fi'il muta'a lazim, tidak butuh objek, bahasa ini yang transitif ya. Kalau ini kan yang tidak transitif lah, ini kan muta'adi itu transitif, tidak bisa dikatakan selamat. Aslama yuslimu islaman, orangnya disebut muslim muslimah, maka makna yang betul Islam itu menyelamatkan. Bahasa Quran yang lebih bagus merahmati. Siapa yang dirahmati? Rahmatan lil alamin. Maka ada seorang perempuan memberi minum anjing masuk surga, kan rahmatan lil anjing. Memberi minum anjing saja surga, apalagi memberi minum manusia. Seorang suami, Nabi memberi contoh, karena Islam itu rahmatil alamin, cari duit, pekerjaannya kasar kan begitu itu, ngangkat kayu, tangan hitam, kapalan itu, oleh Nabi dicium. Dan Nabi dawuh tangan-tangan hitam seperti inilah tadkhulul jannah, masuk surga. Itu ibadah ghairi mahdhah. Memang itu kelihatannya urusan dunia loh, cari duit untuk keluarganya, tapi di nanti akhirat bisa akhirat ya. Jadi tangan hitam dicium oleh Nabi, tadkhulul jannah. Jadi sapa sing tangan ireng itu belum swarga lho. Iya ya, di kamarmu harus ada cat ireng sing akeh gitu. Artinya yang murni, bukan buatan. Artifisial itu kan buatan. Kayak Quran mengatakan bahwa orang yang sholatnya diterima Gusti Allah min asari sujud, itu kan harus ada asar sujud. Itu bekas sujud itu dimaknai secara harfiah,
jidatnya itu batu itu kudu ada asarnya, otomatis hitam toh. Ada tuh, lihat aja orang pakai batu merah digosok-gosok kan luka, jelas luka kan, dia bekas luka kan hitam lo. Sholatku ditompo Gusti Allah, sholatmu ono ireng-ireng itu min asari sujud, itu kan buatan artifisial ya itu ya. Enggak, yang dibutuhkan Allah ini yang murni, bukan yang artifisial. Jadi apa yang mengsohibi kamu, menemani kamu fil akhirah, artinya apa, di dunia ini apapun yang kamu lakukan kalau niati akhirat ya akhirat gitu loh. Wa yabqa maka samratu wa yabqa lan langgeng tetep maka bareng sira apa salam tuh. Jadi lek di dunia ini yang kamu lakukan krona akhirat berarti krona Gusti Allah lah. Itu nanti ada samrohnya, hasilnya ba'dal maut. Apa itu? Ilmu an-nafi wal amal soleh. Nah ini yang akan ini kan ini sebenarnya kan Imam Ghazali merumuskan dengan bahasa lain, idza mata ibnu adama inqata'a, yang selama ini hanya dibuat untuk cari proposal itu. Pinter lah panitia itu masih nang dukur dewi, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Ya, manusia mati tidak bisa beramal, memang mati. Ilah salah itu ilmu yang manfaat, ya sedekah jariyah, dan anak yang soleh, apa yang yatullah, yang mendoakan orang tuanya. Ciri amal akhirat itu yang tidak dibenci Allah itu tadi. Hadis ini kan sebenarnya Imam Ghazali al ilmu an-nafi wal amal as-soleh. Berarti ada amal yang tidak soleh, yang tolah toleh. Jadi kalau di dunia toleh nanti di akhir ya toleh. Tidak surga, tidak neraka. Terus lihat, senangan lihat orang. Ya di dunia bisa melihat. Bokongnya gede, wah bahaya. Ya, bahaya itu. Makanya sekali lagi Quran tidak pernah salah kan, mendengar itu harus lebih diutamakan daripada panca indera itu loh. Mesti innas sama wal basara. Si asmaul husna piro 99, mesti innallah samiun alim, samiun basir, nggak ada di balik. Mendengar itu harus lebih diutamakan. Tapi kalau pidato kan isma'u mesti gitu. Bukan ungduru lihatlah wajahku, tidak. Ya, isma'u, telinga itu penting, telinga. Nah, umumnya orang suka melihat penelitian-penelitian leadership dimanapun, lembaga pemerintah non pemerintah, orang yang mengutamakan, mengarus utamakanlah, nuqaddim lah, nufaddil atau yufaddil, yuqaddimu mendahulukan, mengutamakan lah. Mendengar itu maksimalnya, ini penelitian hanya 30%. Berarti yang 70% umumnya orang lebih suka melihat. Wah, apa yang dilihat, waduh, kok bainal jabala ini gunung lurune gede itu, wah, bisa mabuk dia. Kok wong itu lewang lanang kan tidak ada gunung lurune, itu rusak jabala ini, itu bainal jabala ini itu bahaya. Nah, bainal jabala ini ada hubungan dengan kopi. Nah, kopi dan tidak apa, kopi ada susu nih, kopi susu. Terus guyon ini kopi ini neng warung kopi, susu ini neng omar ya, jadi kawan kelakuan nih, warung kopi. Cuman kok tidak kopi susu, guyonan, yo kopi ku di sini kopi, lah susu nih di rumah. Itulah bainal jabala ini. Kopi susu. Jadi ini yang bagus. Ya, atau kalau kita lebih lengkap kembali pada hadis tadi itu, yaitu 3 itu, idza mata ibnu adama inqata amalu, ya ilaman salasin, 1 amal ilmu yang manfaat, ilmu ya, bukan teknologi itu anaknya ilmu. HP bukalanya yang itu kan karena apa,
ilmunya tinggi bisa membuat teknik, ya HP segalanya, mobil, itu teknik lah. Kita sekarang tidak suka ilmu, suka teknologi, itu pun tidak iso gawe tuku tok konsumen itu. Betapa parahnya kita ini ya. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, sedekah jariyah, dan ya yang terakhir amal soleh, atau orang anak soleh yang ciri anak soleh yad'ullah, yang mendoakan orang tuanya. Nah dari hadis yang sahih ini kita menjadi sedih kalau ada orang anak tidak dididik tahlilan. Tahlilan itu secara tidak langsung proses pendidikan agar orang mendoakan orang yang mati termasuk orang tuanya. Tahlilan itu tidak teko. Ini gak teko tak pateni sampean. Terus cerita teko apa ora. Gus Dur dulu kan begitu, kok repot-repot. Gitu aja kok repot. Ya, itu kan belum pernah mati, makanya tak bunuh dulu sampean. Ya, itu perintahnya sesama muslim itu kan hakul muslim sulit 6 tadi. Lek salam jawab, mati diantar. Termasuk kalau ya doakan. Mendoakan sesama muslim itu kewajiban. Orang usah takut teko apa ora, pertanyaan goblok itu. Itu perintah kok, mendoakan sesama muslim. Mendoakan kok dadi takoki teko apa ndak? Ya goblok jeneng nemen-nemenan. Musani wal qabilu lahu ala tarfil aqsa wallahu a'lam bisawab.